Iya, seperti disebutkan pada episode 2, istri Guru Tatia Bulan ada yang mengatakan dari kelompok orang primitif yang sudah ada di sekitar Danau Toba. Dan pendapat lain mengatakan keturunan makhluk jadi-jadian Boru Nihomang. Pertanyaan seperti itu juga muncul pada masa kekinian setelah orang Batak mengenal agama monoteis atau Kristen dan Islam. Pada zaman penciptaan manusia, Adam dan Hawa mempunyai anak, Kain, Habel, dan Set. Bisa kita lihat dalam kitab suci Kejadian 4 dan 5. Lantas siapa dan anak siapa istri Kain dan Set? Oke teman, hal itu mungkin tidak perlu diperdebatkan ya. Ya, karena sudah menyangkut masalah keimanan seseorang. Lebih lanjut teman, Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbawan setelah berkeluarga meminta hak kepada ayahandanya si Raja Batak. Tetapi pada masa itu belum banyak harta benda yang bisa diserahkan si Raja Batak kepada kedua anaknya. Dan memang juga bukan harta benda yang mereka minta, tetapi sangap dan kesaktian. Berikanlah kepada kami yang belum pernah kami lihat dan yang belum pernah kami ketahui. Kira-kira teman, demikianlah permintaan Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbawan. Iya, si Raja Batak walaupun punya kesaktian, tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang diminta anaknya. Karena itu, dia meminta kepada kedua anaknya agar bersabar dan sama-sama memohon atau martonggo kepada Mulajadi Nabolon Debatana Tolu agar diberikan sahala tua, sahala harajaon. Debatana Tolu Mulajadi Nabolon mengabulkan permintaan doa mereka, maka dikirimkanlah 2 buah gulungan surat Batak. Pada gulungan pertama, tulisan Arang Tombaga Agong yang menjadi bagian Guru Tatia Bulan berisi tentang ilmu, perdukunan atau pengobatan, kesaktian, seni pahat, kekuatan, juga ilmu bela diri atau parmonsahan dan ilmu menghilang atau pangaliluon. Pada gulungan kedua, surat Tombaga Holing berisi tentang ilmu, pemerintahan, hukum, bercocok tanam dan dagang. Atau tentang surat Batak ini sedikit ada kontroversi. Apakah memang sudah ada pada saat si Raja Batak atau beberapa generasi berikutnya? Dan apakah diturunkan oleh Debatana Tolu Mulajadi Nabolon kepada si Raja Batak atau diciptakan oleh manusia? Hal ini masih menjadi simpang siur ya teman. Salah seorang keturunan Guru Tatia Bulan adalah Raja Biak-Biak atau Raja Miok-Miok. Kelahirannya disertai guru, hujan lebat, dan angin puting beliung. Namun setelah lahir, alangkah kaget dan kecewanya Guru Tatia Bulan dan istrinya si Boru Baso Burning. Karena yang lahir tidak sempurna sebagai manusia, tidak punya kaki dan tangan. Dia tidak bisa duduk, hanya bisa berguling-guling. Karena itu Raja Biak-Biak dinamai juga Raja Gumeleng-Geleng atau guling-guling. Nah teman, pada suatu waktu Mulajadi Nabolon Debatana Tolu turun ke bumi Cianjur mula-mula dan mencobai iman atau haporsean Guru Tatia Bulan. Mulajadi Nabolon meminta agar Guru Tatia Bulan menyerahkan anaknya Saribu Raja untuk dipotong dan dipersembahkan. Guru Tatia Bulan mengatakan, Datangnya dari Tuhan. Kalau Mulajadi Nabolon meminta, saya tidak berhak untuk menolaknya. Mendengar itu, Raja Biak-Biak berpikir bahwa dialah yang akan dipotong atau dibunuh. Dibandingkan Saribu Raja yang sempurna, dia tidak ada harganya. Maka dengan tergesa-gesa dia meminta kepada ibunya agar menyuruh ayahandanya menyembunyikan dia. Guru Tatia Bulan pun menyembunyikan dia di Gunung Dolo Pusubuhit. Lebih lanjut teman, iya Saribu Raja jadi dipotong dan dipersembahkan. Tetapi karena Guru Tatia Bulan ikhlas dan Saribu Raja tidak menolak menjadi korban persembahan, Mulajadi Nabolon menghidupkan dia kembali serta memberikan berkat atau pasu-pasu. Mulajadi Nabolon datang dan pergi selalu dari puncak Dolo Pusubuhit. Maka ketika dia mau kembali ke Banua Ginjang melalui Dolo Pusubuhit, dia melihat Raja Biak-Biak ada di situ. Raja Biak-Biak memohon kepada Mulajadi Nabolon agar disempurnakan. Mulajadi Nabolon pun mengabulkan
permohonan Raja Biak-Biak diberi tangan, kaki, bahkan diberi sayap, ekor, dan mulutnya seperti, maaf, moncong babi. Pada saat itu, Mula Jadi Nabolon berkata, Walau bentuk tubuhmu tidak sempurna seperti manusia biasa, tetapi kamu punya keistimewaan. Tidak akan pernah tua, tidak akan mati, dan kamu akan menjadi perantara manusia yang akan memberikan persembahan kepada aku. Kuberi kamu gelar Raja Hatorusan atau juga Raja Uti. Iya, dengan kemampuan Raja Biak-Biak, Raja Miok-Miok, Raja Gumeleng-Geleng, Raja Hatorusan, Raja Uti dapat pergi kemanapun sesuka hatinya. Namun pada awalnya dia pulang ke Cianjur mula-mula, kemudian ke Aceh, dan ke bagian selatan Tapanuli atau Barus. Telah disebutkan di atas bahwa Tuan Sariburaja lahir kembar dampit dengan si Boru Pareme. Di kemudian hari teman, rasa cinta tumbuh di antara keduanya dan mereka pun melakukan perkawinan inses atau sedarah terlarang. Inilah mungkin salah satu peringatan bagi masyarakat Batak sekarang apabila mempunyai anak yang lahir kembar dampit, selalu dipisahkan pengasuhnya agar tidak terjadi sebagaimana antara Tuan Sariburaja dan si Boru Pareme. Dari perkawinan antara Tuan Sariburaja dengan si Boru Pareme, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama si Raja Lontung. Ya, si Raja Lontung lahir di tengah hutan rimba yang belum pernah didatangi manusia karena si Boru Pareme dibuang oleh saudaranya. Ya, karena malu dengan perbuatannya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa si Raja Lontung adalah keturunan si Boru Pareme dengan Babiat si Telpang yang selalu datang membawa makanan kepada si Boru Pareme karena si Boru Pareme menolong mengambilkan tulang yang tersangkut di mulut harimau itu. Kalau pendapat ini benar, timbul pertanyaan, mengapa dan apa penyebab si Boru Pareme berada di tengah-tengah hutan belantara? Karena tidak mempunyai alasan yang kuat, maka pendapat lebih cenderung mengatakan bahwa si Boru Pareme memang dibuang oleh saudaranya ke hutan belantara atau Tombak Longo-Longo, Harangan Rimbun Rea, Parhias-hiasan ni Babiat, Parangun-angunan ni Homang. Karena telah diketahui saudara-saudaranya telah melakukan perbuatan terlarang dan di hutan bertemu dengan Babiat si Telpang seekor harimau, di mana ketika itu si Boru Pareme menolong harimau mengambilkan tulang yang tersangkut di mulut harimau itu. Dan mulai saat itu, Babiat si Telpang turut dalam menjaga si Boru Pareme hingga lahirnya si Raja Lontung sampai besar. Sedangkan si Sariburaja menurut cerita, pergi setelah adik bungsunya Lauraja memberitahukan kepada abangnya Sariburaja kalau abangnya Limbong Mulana dan Sagala Raja berniat membunuhnya karena telah melakukan hal yang tidak pantas. Tuan Sariburaja. Ya, Tuan Sariburaja adalah orang yang tidak betah berdiam diri di suatu tempat. Dia selalu berkelana dari satu daerah ke daerah lain. Dan di daerah baru itu, beberapa kali dia kawin lagi. Adalah Nyai Manggiring Laut. Salah satu istrinya dikatakan adalah manusia peliharaan lelembu atau homang. Dari perkawinannya dengan Nyai Manggiring Laut, lahirlah si Raja Borbor. Setelah anaknya lahir, Tuan Sariburaja membawa mereka ke suatu tempat di luar Cianjur mula-mula. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Pari Sabungan. Sampai saat ini masih ada kontroversi di antara keturunan Tuan Sariburaja. Siapa yang lebih dahulu lahir antara si Raja Lontung dan si Raja Borbor? Kalau dalam sejarah dan Tarombo Borbor Marsada, yang lebih duluan lahir adalah si Raja Borbor, yang otomatis menjadi Siabangan atau Sihaan. Konon nih teman ya, menurut cerita, sewaktu Nyai Manggiring Laut mengandung, si Boru Pareme datang menggoda saudaranya Tuan Sariburaja, dan terjadilah hubungan terlarang. Di lain tempat atau di daerah baru sekarang, Tuan Sariburaja juga mempunyai istri yang tidak jelas diketahui asal-usulnya. Sebagian mengatakan putri Tamil, sebagian lagi mengatakan keturunan harimau. Dari perkawinannya, lahirlah anak laki-laki yang dinamai Raja Galeman atau digelari juga dengan si Babiat.
Nah teman, dari cerita di atas, jelaslah bahwa keturunan Tuan Seribu Raja ada 3 orang, yaitu Lontung, Borbor, dan si Babiat. Dari ketiga orang tersebut, kemudian hari berkembang marga-marga, yang sekarang kita kenal dengan kumpulan marga, Naimarata, Borbor Marsada, dan Lontung Marsada.